Satu ketika Nabi menceritakan bahwa ada arsy. Di samping kanan arsy ada mimbarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di samping kiri arsy ada mimbarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tahu Nabi yang paling viral di mata umat Islam setelah Nabi Muhammad adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan Nabi Musa yang paling gagah, bukan Nabi Yusuf yang paling tampan, bukan Nabi Sulaiman yang paling kaya, tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Ibrahim? Jawabannya sederhana. Karena banyak syariat Nabi Ibrahim yang masih dilanjutkan oleh masa kenabian Nabi Muhammad. Contoh, haji. Syariat Nabi Ibrahim masih dilaksanakan oleh Nabi Muhammad. Haji. Maka malam hari ini yang rela duduk di sini tanpa tikar, kedinginan, saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Amin. Untuk ibadah haji. Janganmu kesusu. Amin. Nomor 2, khitan, sunat. Ini syariat Nabi Ibrahim masih dilanjutkan di masa kenabian Nabi Muhammad. Makanya adik-adik yang belum sunat, saya sarankan, kalau pengen bentuknya bagus, silakan sunatnya di Kabupaten Jepara. Bentuknya pasti ukir-ukiran. Yang ketiga, kurban. Itu syariat Nabi Ibrahim dan masih dilaksanakan di masa Nabi Muhammad. Itu dalam usul fikih namanya asyar'u man qablana. Itulah alasan kenapa Nabi Ibrahim sangat terkenal di mata umat Islam, karena syariatnya masih banyak dipakai oleh Nabi Muhammad. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa mimbarnya Nabi Muhammad di sebelah kiri? Kok tidak di sebelah kanan? Justru mimbarnya Nabi Ibrahim yang ada di sebelah kanan. Ketika para sahabat bertanya, wahai Nabi, kenapa mimbarmu di sebelah kiri sementara mimbarnya Nabi Ibrahim di sebelah kanan? Apa jawaban Nabi? Wahai sahabatku, ketahuilah, sebelah kanan arsy adalah jalan surga, sementara sebelah kiri arsy adalah jalan ke neraka. Kenapa mimbarku berada di sebelah kiri arsy? Karena aku berjaga-jaga. Siapa tahu ada umatku masuk neraka, di situ dalam pantauanku, dan aku minta ampunkan kepada Allah supaya mereka tidak dimasukkan ke dalam neraka. Begitu cintanya Nabi dengan kita. Cinta Nabi kepada kita tidak terbantahkan, tetapi cinta kita kepada Nabi dipertanyakan. Padahal disampaikan, aradallahu an takuna mahbuban la muhibban. Allah mengendaki Anda menjadi orang yang tidak hanya mencintai, tapi juga dicintai. Kita dicintai Nabi, tapi belum tentu kita mencintai Nabi. Buktinya apa? Akhlak dan kelakuan kita jauh dari apa yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Coba saya mau tanya, ibu pilih mencintai apa dicintai? Pilih mencintai apa dicintai? Dicintai. Tai sangkemu tai. Bagaimana kemudian kita dicintai sementara kita tidak mencintai? Maka kemudian ada istilah cinta bertepuk sebelah tangan. Kamu cowok, nyamuk saja ditepuk dengan 2 belah telapak tangan, masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Ini apa? Kamu tahu kenapa begitu kan? Karena yang manis kenangan masa lalu canggung. Saya itu kalau ngaji harus ngopi. Kenapa saya harus ngopi? Karena hidup itu butuh inspirasi, bukan halusinasi. Makanya saya berprinsip seperti kopi, pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Makanya ibu tolong belajar dari kopi, tetap menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Orang yang raimu diputih-putih. Ya kadang-kadang aku batin, ini jadi rai pokoknya karambol. Kakek gelepong.
Ibu bapak yang saya muliakan, begitu dahsyatnya cinta Rasulullah kepada kita, sementara begitu jauhnya cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Padahal coba kita lihat bagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis, malaikat Jibril alaihissalam merasa bersenang hati. Kenapa? Karena bentuk ciptaan malaikat Jibril adalah yang paling indah dari semua ciptaan Allah Ta'ala. Malaikat Jibril berbangga hati karena ciptaannya terbaik yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Maka malaikat Jibril bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan sholat 2 rakaat. Anda tahu berapa tahun 2 rakaat yang dilakukan oleh malaikat Jibril? 1 rakaatnya dilakukan selama 20.000 tahun. Saking bersyukurnya atas ciptaan Allah terbaik seperti malaikat Jibril alaihissalam. Itu artinya apa? 2 rakaat berarti sama dengan 40.000 tahun. Bandingkan dengan sholat kita, komat gak segera berangkat, begitu sholatnya cepat, rampung sholat tangannya diangkat, doanya singkat. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Kita itu memang doa itu bukan ngatur Allah, tapi doa itu merasa bahwa diri kita itu lemah. Makanya ingat, manusia punya kendala, Allah punya kendali. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Tugas manusia mengangkat tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Tapi kita aneh, permintaan kita beribu-ribu, tapi sujud kita terburu-buru. Permintaan kita bukan main, tapi sholat kita main-main. Allah memberikan segalanya, tapi ibadah kita semaunya, betul? Ini malaikat Jibril Pak, 2 rakaat 40.000 tahun. Coba kalau kita sholat dari asar, maghrib, isya, subuh, duhur, yang dibaca cuma 2, kulhu sama inna. Rakaat pertama kul, rakaat kedua inna. Isya rakaat pertama kul, rakaat kedua inna. Begitu sholat subuh gelar sajadah, malaikat yang mudun wes tahu cok. Kulhu inna, kulhu inna. Saya membayangkan Pak, 1 rakaat 20.000 tahun itu bacanya kayak apa sih Pak? Kita itu kadang-kadang Pak imam sholat, belum sholat sudah diteror sama jamaah. Woi, jangan lama-lama bro. Coba lihat sholat kita. Akhirnya Pak, setelah sholat Allah mengatakan kepada Jibril, "Hei Jibril, saya senang melihat ibadahmu, wahai Jibril. Mungkin tidak ada hambaku yang sholatnya lebih sempurna dibandingkan sholatmu, yang khusyuknya tidak ada yang melebihi khusyukmu, yang sujudnya tidak ada yang lebih panjang daripada sujudmu. Tapi ingat Jibril, nanti di akhir zaman akan lahir Nabi yang paling mulia dan terbaik, yang cintaku kepadanya melebihi cintaku kepadamu, wahai Jibril. Yang sayangnya aku kepada dia lebih sayang kepada dia dibandingkan kepadamu, wahai Jibril. Siapa dia Tuhan? Nabiullah Muhammad SAW. Apa keutamaannya? Besok umatnya Nabi Muhammad yang sholatnya tidak seperti sholatmu, yang rukuknya tidak seperti rukukmu, yang sujudnya tidak seperti sujudmu. Bahkan banyak di antara mereka ketika sholat lupa jumlah bilangan rakaatnya. Ada yang seperti itu Bu? Jadi Allahu Akbar, ini mau rakaat kepiro. Yang banyak di antara mereka yang lalai mengingatku, tetapi rasa cintaku kepada mereka melebihi rasa cintaku kepadamu, wahai Jibril. Dan Allah takdirkan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Artinya apa? Ibadahnya Jibril kalah sama ibadah kita, Bapak Ibu. Itu kenapa? Bukan karena kita hebat, karena kita terlahir sebagai umat Nabi Muhammad. Maka saya kemudian jadi aneh, begitu besar syafaatnya Nabi, kok hari ini masih ada orang yang mempertanyakan kenapa Maulid Nabi harus diperingati. Kalau ada orang mengatakan kenapa
itu sama halnya dia mengatakan kenapa Nabi Muhammad harus lahir ke dunia. Artinya apa? Mereka orang-orang yang kufur nikmat. Betapa dahsyatnya sahabat Nabi kepada kita. Sementara masih banyak orang mempertanyakan kenapa peristiwa ini harus diperingati. Coba ibu, mohon maaf, suami kita ulang tahun, sok romantis. Malam bikin kue ulang tahun, gak ada lilinnya tok, gak ada korek apinya tok. Sok romantis, masuk kamar, pintu didodok, suami keluar, cie cie cie, ulang tahun. Selamat ulang tahun mama. Ora pantes yuk, tungkakmu meletek-meletek. Iya papa, happy birthday mama. Itu saya sepakat, Pak. Orang Jawa itu kalau manggil istrinya dengan bahasa bapak ibu. Betul? Maka namanya ASI, air susu ibu. Kalau manggil istrinya mama, asam. Masa asam, air susu mama. Kalau istrinya bunda, air susu bunda. Masa asbun? Apalagi kalau manggil istrinya umi, air susu umi. Masa asu? Asu. Ayo nak, asuh dulu. Kadang-kadang kita tuh sosokan Pak ya. Ngaji baru sebulan, kayaknya manggil istrinya assalamualaikum umi. Waalaikumsalam abi. Kata mukanin assalamualaikum akhi. Cakap dulu sosokan. Terus biasa-biasa baik. Jadi Islami itu tidak harus mengganti kearifan lokal dengan bahasa Arab. Orang Arab yang ngomong Arab itu belum tentu dia beriman. Contohnya Abu Lahab. Bendina cangkemnya ngomongnya ya assalamualaikum akhi ukhti, tapi ya kafir. Betul? Ini biasa-biasa wae lah. Bro, keren gitu. Kayak saya kemarin ditanya apa bedanya orang NU sama Muhammadiyah. Ternyata bedanya satu. Anaknya Kiai NU namanya Gus, anaknya orang Muhammadiyah namanya Guys. Assalamualaikum guys, sama Muhammadiyah ya Pak ini. Jadi kalau saya lebih suka dipanggil Gus daripada Kiai, karena Kiai itu berat Pak. Kiai Hamid, wah wakut. Yang namanya Kiai itu mohon maaf, makannya sedikit, tidurnya sedikit. Kalau Gus dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur. Kemudian dikunjungan ya Allah, ngaji ngarep diri karo ngorok. Rapopo yu, rapopo. Luwih apik ngaji, senajan to ngantuk daripada melek kowe ngeslot. Mula jenengan lungguh sing nyaman mawon, kaya mbak ini lho masyaallah. Bajune ireng, jilbabe kembang-kembang. Lungguh ngarep dhewe tungkake selonjor iki. Kanggo mangsane tungkake meletek-meletek mbak. Kayaknya gini nutupi cangkem tak pikir isi ini. Dulu kamar gelang. Kita jenengan ngantuk-ngantuk rapopo. Diniati tresno karo Kanjeng. Nah, terus ngantukmu insya Allah jadi syafaatmu. Amin. Mu ya cukup bablasan. An-naumu akul maut. Tidur itu saudaranya mati. Bila kok kalau ngaji jenengan turu berarti pengen cepat-cepat mati. Lagi belas Pak, sampai hari ini saya nggak mau khotbah Jumat kecuali terpaksa. Mila mau bawa itu nyuwun sewu. Jamaahnya itu kalau khotib ngenyek Pak. Gimana khotibnya teriak-teriak? Ya masyarul muslimin. Jamaahnya. Lalu cerita itu loh Pak. Mau tidur, selimutnya tebel, AC-nya dingin, kasurnya kandel, moco dongo. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismika amut. Matanya ramer-ramer. Begitu rumah khotbah Jumat, ya masyarul muslimin. Maka kalau saya ditanya, Gus, apa obat tidur yang paling mustajab? Obat tidur yang paling mustajab adalah khotbah Jumat. Begitu khotbahnya rampung, dia matanya melek. Gila apa badan? Hati-hati. Lu lagi belas. Padahal saat jadinya nyuwun sewu. Kenapa ketika mendengar khotbah jamaah itu tertidur? Itu sebenarnya sindiran kepada khotib bahwa khotibnya tidak menarik. Bila ngomong,
Lah khotib niku pinter, kudune khotbah Jumat tuh nggak usah panjang-panjang. Setuju? Setuju. Kenapa saya itu nggak mau khotbah? Mergo khotbah kira itu lucu, kudu khusyuk. Karena pengganti 2 rakaat sholat duhur. Kan tidak lucu Pak, khotbah nganggo dagel. Mergo orang nganggo dagel, maka orang mendengarkan khotbah itu boring, bosen. Milo solusinya lah khotbah ra usah suwe. Khotib iki yo dagel kok ngerti jamaah micet. Khotib yo betah orang mandek-mandek kan goblok gitu. Bilang lah pulang ada, Gus, khotbah Gus, moh. Gak aku khotbah. Pulau itu lah kepepet buatan khotbah. Pulau khotbah itu namun kan masjidnya mertua tok. Mau khawatir dipecat jadi mantunya. Orang kok mergo pengen orang. Lha wis santai mawon. Pulau ngaji dengan dulu ora apa-apa. Muga-muga ora tangi meneh nggih. Gedang kluthuk dipangan uler, wong sing ngantuk mangap lan gedang kluthuk mateng sacengkeh, wong sing ngantuk lambene ngoweh. Langsung tangi baik. Gimana lek? Alah kemayune. Pengen nang ngene iki ngopo merongos kok. Oh bolong. Santai mawon balak merongos. Ingat merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Oh lah untungnya ngomong tengah. Anu. Ya Allah, ngono kok aku gini-gini. Kan kamu sudah tua. Aku zizi. Ini nama-namanya ayu lho. Nama-namanya kayak Marsanda. Saya ini tuh yang marah kabar. Si dia nama asam urat. Oh, asam urat lo tambahin. Nanti pulang cari gula batu. Gulanya diwenehi asemnya, watunya ginuturi kurang. Insya Allah remuk. Rasa mau angkat-angkat, omongnya toko bubune barang. Mana harus kisut yang gaya mbak. Orang-orang aku nafsu. Expired. Karena dibuka-buka kok. Emangnya aku cowok apaan? Jadi kan biar sosok dari pulau ngaji lagi tembus di pulau kan tretes tak kan tadi. Tilik begenggek. Soalnya ini saat dari Ramadan pulau parani, pulau dum ruko. Lah ini Ramadan, nyuwun sewu, akhirnya terawih nganggo ruko Gus Miftah. Nggih niku bar terawih kerja meneh. Kata kan iki payo ora nduk alhamdulillah bah laris. Lah pas saged nggih berkah Ramadan. Pere gitu ya. Ya serap apa. Oh begenggek gelem salat nang hati to nggih. Daripada begenggek ra gelem salat. Lah kalau iki minimalis mawon. Ya pengen mobil kan sudah panik yang gitu ya. Oh iya. Kopi bisa baik. Ya Allah, suwangit. Saya kalau minum kopi itu langsung di dunia ini yang bisa membuat saya cuma 2. 1 kopi, 2 istri. Malah sing mburi nambahi 3 pural cangkeme. Enggak bahaya. Bahaya titik ndak apa-apa. Ya setelah pulau kalian bawa begenggek itu sapal. Apal menjelang kandang ngoten niku. Ini biasanya begenggek sing ngaji wayu-wayu ning kene ngarepe tuwek ompong. Namanya Mbak Sinten. Jumroti, pakai duit. Wow, maghrib mau bikin lagi. Palasan. Sampai ngantuk. Kon dhuwur terus. Apa masan aku nafsu. Rene men iki kerja maju. Oh, duncar lagi. Zoom roti. Masuk TV. Ini zoom, Pak. Alhamdulillah.
Oh, jumeneng mawon, ngadeg mawon. Namine sinten? Roti. Roti. Umurnya berapa? 62. 62 tahun meneh. Bonus. Ya podo karo Kanjeng Nabi lah 63. Masih punya suami apa enggak? Oh, kamu janda. Oh, dari sini. Jelas mana? Ayo, gua tak kayak sahadu sanggone sampai bae. Mak, biyen sugih sampai bae. Ada Mbah Mudin. Tapi turun ke gua ini Prabowo ya sugih ora. Mbah Mudin iki profesi paling ikhlas. Kamu ning kono kayak Mbah Mudin. Dengan pusat. Boleh sanggung, gue Mbah Mudin dinyek. Lah lo tak mulia. Milo-milo gak ada jaringan namanya jaringan kiai kampung. Di sini Mbah Mudin. Dalam rangka memuliakan Mbah Mudin. Ini kan Mbah Mudin. Kalau ngempet apa? Aku ngerti bisa tulisan yang gini, terus jari keliling. Aku jadi batin ini kon ngaji kon ngemis. Ini nanti kok kok nyumbang ini. Nah, gitu ding. Dengan pusat enggak? Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawasana bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillahi ahlil badari
makan gorengan di tengah desa. Mari ngaji dan bersolawat dari Pasuruan untuk Indonesia, dari untuk Indonesia. Kebacut sayang mau dianggap Semarang kaline budak sing disayang matane sing wijak jenenge Zumrot. Lagi wene dulu ditabung, aja dicelengi. Milono istilah bayi tabung, rono bayi celeng. Wes adus sama di sini. Coba paling elek apa? Paling elek. Paling elek ya. Ini apa-apa. Bola, bocah lah rupanya. Oh, mau jam setengah 12, pengajian jam 12 kurang seperempat rampung nggih. Sholawat wis dirampok wis. Dicintai Zumroti wis. Banjir ya urung. Modar banjir njaluk menang iki lho, jadi kula kae banjirnya. Banjir gitu rokok. Aku ki pengajian iki amplop ku pira yo ora ngerti. Mari kita akhiri pengajian kita malam hari ini. Karena terlalu banyak yang minta uang sama aku. Panitia Gus. Lah panitia tak sumbang sak lembane rupamu iki. Lah duwe sing anyar duitku kabeh iki mola mbok-mbok iki lah duit 1000 mlebu kotang tak kandhane. Aku mau pesen siji yo. Kowe iki lak nggo duit 1000 aja mlebokke kotangmu. Duit 1000 gambare patimu ra nyekel golok. Jadi bacok iso semua. Nggih ta kan? Kandhane lho. Sallu ala Nabi Muhammad. Niki kula wacake hadis muttafaqun alaih. Ngrasani Kanjeng Nabi, ambil hadisnya Kanjeng Nabi satu saja. Kula pengen kula panjenengan sami semuanya mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Amin Allahumma amin. Khusus Bu Zumroti kita doakan mudah-mudahan masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah pengajian. Amin. Lagi baik terus. Selamat haji. Oke, wayai modal. Inna lillahi ta'ala mi'ata rahmatin. Sesungguhnya Allah itu mempunyai 100 rahmat. Berapa Bu? Allah memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan. Salah satu di antaranya diturunkan. Yang 100 itu yang diturunkan di dunia cuma satu. Saya mau sampaikan, si jiwae nyenengke koyong ini. Yang diturunkan di muka bumi hanya satu. Rahmatan wahidatan. Itu pun dibagi di antara apa? Bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawami. Satu rahmatnya Allah itu diturunkan kepada jin, manusia,
hewan dan tumbuhan. Satu rahmat dibagi banyak hal. Minal jinnati wanas, dari golongan jin dan jun. Dari golongan jin dan jun. Jadi satu rahmat itu Allah berikan untuk jin, manusia, hewan, binatang melata, termasuk tumbuhan. Berarti termasuk kita yang hadir malam hari ini mendapatkan rahmat Allah apa enggak? Dapat. Betante wae, orang entuk duitku tapi entuk rahmatnya Allah. Amin. Lah duit niku iso entek, rahmat ra bakal entek. Lah duite Zumroti paling ya entek sesuk. Wis tuwa, meslot. Kayaknya Aldo. Kowe ngerti ngapa cah kuwi omong? Kakaknya slot di mana? Jenengan lah butuh gigi palsu, silakan datang ke tempat saya besok hari raya Idul Kurban. Okay? Banyak gigi nganggur tak kandani, tak sumbang ke Bu Zumroti. Kita doakan Bu Zumroti panjang umur. Jadi orang sedunia mati Zumroti hidup sendiri. Fabiha yata'atofuna. Dengan rahmat itulah mereka saling berbelas kasih. Dengan satu rahmat itu manusia kemudian saling menyayangi. Wabiha yatarohamuna. Dengan satu rahmat itu mereka saling menyayangi, saling mengasihi. Lanjut, keterangannya mungkin. Wabiha ta'tiful wasyu ala waladiha. Dan dengan satu rahmat itu pula binatang liar mengasihi anaknya. Maka nggak ada cerita anjing kok mau makan anaknya sendiri. Nggak ada cerita monyet kok makan anaknya sendiri. Kenapa? Karena monyet, anjing semuanya mendapatkan rahmatnya Allah. Lanjut. Pertanyaannya adalah yang 99 itu Allah kasihkan kapan rahmatnya? Meneh loh. Mumet gak suka jadi malah meneh gitu. Rahmatnya Allah di dunia satu, yang 99 kapan meneh? Wis satu akhir di kiai. Amin. Sangune dereng. Kok susu perasaanku ra penak. Wis dirampok panitia, hadro, Miftahur Rahmah, Zumroti. Saiki malah anake Zumroti. Gue tadi kita kayak 200.000 di jajan ya, bareng-bareng ya. Wis ngomong. Kira nggak sido, ora syukur kok malah kurang-kurang. Sido ora. Wis kudu bareng-bareng. Wis jan meneh. Bos ora ono duitku. Nah, gitu jajan bareng-bareng siji sing maju kuwi sing rupane elek kuwi. Memet. Iku Kang Pon, dapat ya. Dadi kono. Matur apa? Kono itu bakso kono. Ono kok. Dunya kiai bagi-bagi duit kaya aku. Panitia, Bos. Jauh sakno berak jebok lho. Bentel loh, bentel. Iki kok ngokom Iki niku. ngomong padha karo Zumroti iki ya. Jangan tidak Zumroti saya. Maju, Gus. Tak terus ke hadise. Dingone mendodo iki, Gus. Wa akharallahu ta'ala tis'an wa tis'ina rahmatan. Pertanyaannya adalah yang 99 itu diberikan oleh Allah kapan? Dan Allah mengakhirkan 99 rahmat itu dicurahkan besok di hari kiamat. Lu malah rebutan duit. Kok gitu ku bareng-bareng. Ragaya rasanya itu. Wis kuwi dibagi ya. Muga-muga sok luwih sugih daripada Gus Miftah. Amin. Muga-muga sok dadi wong sugih. Sama dari copet apa-apa. Malah rebutan kok. Pertanyaannya, kenapa rahmat yang 99 itu Allah berikan besok di hari kiamat?
yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah, supaya yang 99 itu Allah curahkan besok di hari kiamat kepada hamba-hambanya. Maksud saya begini Bapak Ibu, Allah berikan satu rahmat di muka bumi ini, diberikan kepada siapa? Semua manusia, baik yang beragama Islam maupun non-Islam. Mila jenengan rasa kaget, kok ada orang non-Islam hidupnya lebih enak daripada orang Islam. Karena kebaikan orang di dunia itu tidak diukur dari seberapa banyak materi yang dia dapatinya. Kalau orang kaya itu kalau ukurnya ibadah, harusnya di dunia ini yang paling kaya adalah orang Islam, betul? Ternyata boten. Makanya kemudian ada dalil yang mengatakan apa? Innallaha yu'ti dunya ila man yuhibbuh wa man la yuhibbuh. Sesungguhnya Allah itu memberikan dunia kepada siapa? Kepada yang dicintai dan kepada yang tidak dicintai. Yang dicintai Allah dikasih harta, yang tidak dicintai Allah dikasih harta. Cuman salah kita satu, seolah-olah orang hidup di dunia itu yang menjadi barometer harta. Makanya nyuwun sewu, ketika anaknya ahli ibadah tapi nggak punya uang, biasanya orang tuanya tidak begitu bangga, betul? Buktinya apa? Anakmu dilamar sama cah lanang. Pertanyaan pertama kali yang ditujukan kepada calon menantu adalah, nak, pekerjaanmu apa? Gajimu berapa? Kamu naik apa? Betul mas? Jarang orang tua yang bertanya, nak, sholat subuhmu bagaimana? Nak, kamu ikut tim hadroh apa enggak? Makanya hadroh kamu pede. Kalau kamu ditanya, mas pekerjaanmu apa? Jawab, penerbang. Pesawat apa? Hadroh Airline. Paling gue dinya, penerbang kok modalnya sarung. Kamu jawab, jangan lihat sarungnya, tapi lihat ilmunya goblok. Isinya. Jadi gini loh Pak, maksud saya, orang itu sekarang hidup di zaman seperti ini, itu materialistis. Apa-apa yang dilihat materi, apa-apa ukurannya uang. Tapi begitu anak seneng sujud, seneng sholat, seneng ke masjid, dia nggak punya uang, nggak dianggap. Padahal dalil ini kok dilanjutin. Innallaha yu'ti dunya ila man yuhibbu wa man la yuhibbu, walakin yu'ti din ila man yuhibbu. Allah itu memberikan dunia kepada mereka yang dicintai dan tidak dicintai, tetapi Allah memberikan agama hanya kepada mereka yang dicintai. Persoalannya tolok ukur kita selalu harta. Anaknya sudah selesai kuliah, kok dia nganggur, ibunya mulai cerewet. Anaknya mulai mondok, kok gak ada pekerjaan, boknya protes. Nak, kamu itu kecil tak gede, kuliah mondok mau lakoni, kok rampung mondok kowe nganggur. Kapan kamu balas budi sama orang tuamu, nak? Ibu salah. Anak itu investasi akhirat, bukan investasi dunia. Kalau ada ibu yang ngomong seperti itu, kok ngomong seperti saya, tak jawab. Ngopo jenengan jelo balas budi kali kula, wong kula mbiyen yo jelo dilairke kok. Wong mbiyen jenengan gawe karo bapak, sing kelon jenengan aku yo ora ngrasake kepenak kok. Kan sing kelon jumrati. Sing rasake jumrati. Sing penak jumrati. Ngerasake penak nganti untune ilang ora krasa. Maksud saya nyuwun jauh Pak, kita itu jadi orang Islam jangan materialistis. Takdir terbaik itu nak ketika kamu ditakdir oleh Allah bisa sujud. Betul? Ayo, saya ini ngomong tak takoni. Ikhlas dengan jujur jawab. Anakmu hartanya banyak, nggak pernah mau sujud sama Allah, nggak kenal sama Allah. Anakmu ahli sujud tapi diuji oleh Allah dengan kemiskinan. Kira-kira kamu pilih yang mana? Jawabannya mesti sugih tapi ahli sujud, Gus. Sing takon sapa? Kulku sedih, Pak. Kok di kampung ada orang kaya nggak pernah ibadah, sama ahli ibadah nggak punya uang.
biasanya lebih dihargai yang mana, Pak? Yang punya uang walaupun tidak pernah ibadah. Karena tolak ukurnya selalu uang, yang dipikirkan uang. Nganti jumroh di rupanya kayak kotak infak. Apa-apa 500.000. Maju zoom. Acur jum. Berarti alah, balas ya. Tapi saya yakin Bu Sumroti ini orang baik. Maka saya berwasiat kepada Bapak Ibu Kota Pasuruan, tolong Bu Sumroti jangan dikubur sebelum mati. Rahmatnya Allah itu nanti bentuknya macam-macam. Ada yang berbentuk kasih sayang, maka banyak keluarga yang gak punya uang, tapi keluarganya lebih sakinah dibandingkan yang punya uang, betul? Coba Bu, Pak, kasus perceraian di kota, teman-teman saya artis itu masalahnya bukan uang tapi kasih sayang. Mereka punya uang tapi tidak punya kasih sayang. Sementara orang desa punya kasih sayang, gak punya uang, keluarganya malah awet, betul? Ya faktanya kok yuk. Jamaah saya sih pegatan, Pak. Itu rata-rata orang yang punya uang. Kalau di Jakarta itu banyak, Pak, BPJS, Barisan Para Janda Sosialita. Kalau di Kota Pasuruan banyak BPJS, Budget Pas-Pasan Jiwa Sosialita. Kalau Gus Miftah juga BPJS, Buruan Para Janda Sosialita. Kalau Bu Sumroti ini tergabung dalam organisasi Rojali, Rombongan Janda Liar. Salah. Gak bahaya tak? Soalnya tak penting loh. Bu Sumroti malah jawab pelan-pelan Pak Sopir. Saya pikir pelan-pelan Pak Sopir, tapi ternyata pelan-pelan aku mencintaimu Sumroti. Senang aku bila Bu Sumroti punya. Semoga Sumroti menikah lagi ya Allah, amin. Dengan Muhammad Hidayatullah. Katanya seneng banget, amin. Saya seneng Pak, Hidayatullah sempat mati gue seneng gue. Aku ngerti. Ngopo Muhammad Hidayatullah rapi karo Sumroti kan seneng. Soalnya rapi karo Sumroti Hidayatullah mati. Begitu mati Sumroti mau wanisi. Satu rahmatnya Allah ini bentuknya satu kasih sayang. Indonesia ini termasuk negara yang mendapat banyak rahmatnya Allah. Pecahan rahmatnya Allah ini diberikan oleh Allah kepada bangsa Indonesia. Maka coba Anda lihat 17.000 pulau. Orang Indonesia itu nyuwun saya. Terdiri dari 17.000 pulau. 1.760 bahasa, ada 6 agama. Tapi nggak ada satu tempat pun yang lebih nyaman dibandingkan Indonesia. Coba jangan lihat. Kemarin saya baca berita, Pak. Dari 10 tahun yang lalu sampai hari ini, Indonesia negara paling banyak berderma warganya. Soalnya ngomong, awake dhewe dijogo kali rahmate Gusti Allah. Indonesia itu pendapatan per kapitanya 1/6 dibandingkan orang Korea, Pak. Tapi sedekahnya orang Indonesia ngalahke wong Amerika, ngalahke wong Korea, ngalahke wong Jepang. Di situ saya meyakini bahwa bangsa ini dirahmati oleh Allah, betul? Makanya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dikatakan apa? Atas berkat rahmat Allah yang maha. Lah maksud kula napa? Jangan sampai rahmat Allah yang sudah turun ke muka bumi ini, terutama ke Indonesia, dikotori oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Siapa? Orang yang nggak mau rukun. Ciri-ciri orang yang mendapatkan rahmatnya Allah itu adalah rukun. Kok keluargamu tiap hari berantem? Tanda-tanda Allah mencabut rahmat dari keluargamu.
Laku lagi santai Pak. Saya itu sama istri nggak pernah memperlakukan istri itu seperti apa. Guyon Pak. Saya pulang malam jam 2 istri saya tidur kok ngiler. Tak golek ember, tadai cangkeme nyok. Bener Pak, saya tuh guyon Pak sama istri. Bener timbang no. Bojoku turu tak selantik cangkeme cetak. Ngamuk. Loh, jenengan bilang ngomong karo bojo itu rasa diskusi yang serius Pak, guyon mawon, gak usah terlalu serius betul. Apalagi kalau ibu-ibu punya suami pekerjaannya membuat kamu susah, kamu pulang bisikan kalimat di telinga suami, mas ini sebenarnya rumah tangga apa rumah duka. Gus, kalau rumah tangga rumit, iya Le, rumah tangga itu pasti rumit. Karena kalau sederhana namanya rumah makan. Bu, bersyukurlah kalau hidupmu diselimuti masalah, berarti kamu masih manusia. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Pak, lanjutkan makan onde-onde yang paling enak. Tak kasih tahu caranya. Cari onde-onde yang wijennya ganjil. Enak, yakin. Terus lagi ngitung ya opo. Loh, kamu tahu nggak jumlahnya wijennya onde-onde itu berapa? Sama dengan jenggotnya bapak ini. Orang percaya aku tak ngitung wijennya, aku ngitung jenggotnya. Salah satu yang mengotori rahmat kita itu apa? Gak bisa rukun. Makanya dulu ada cerita zaman Nabi Musa alaihissalam. Umatnya Nabi Musa dilanda kemarau panjang bertahun-tahun sampai banyak yang meninggal dunia. Akhirnya apa? Nabi Musa mengajak umatnya untuk melaksanakan sholat istisqa, sholat minta hujan. Orang istikharah. Kalau sholat istikharah itu umpamanya Muhammad Hidayatullah jatuh cinta dengan dua orang. Lah mau menikah dengan Miftahur Rahmah apa Zumrati? Lah si Hidayatullah galau. Lah dia istikharah, tapi ingat Hidayatullah, sebelum kamu istikharah yakinkan dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi persoalan sudah istikharah nggak ada yang mau. Merongos. Tanam mulai. Kamu kalau galau, aku nikah dengan siapa ya? Kamu istikharah. Oh, harus berarti lah kuwi kalau saingane untalen. Sing berarti jawab, aku mau. Aku ngerti mau apa mau Sumroti nangis, orang mergo terharu. Supaya aku nyumbangi luwih akeh. Air mata buaya. Oh, gue sih ngomongin mampu gak tuh ngake bujune Sumroti ya. Sama sih ngomong-ngomong. Allahumma alif bainahuma ya Allah kama ta'alafta baina Ipin wa Upin ya Allah. Sudah sholat istisqa 3 kali. Ternyata Allah tidak mau menurunkan air hujannya. Kemudian Nabi Musa bilang, Tuhan, kenapa tidak engkau turunkan air hujan kepada kami? Dijawab oleh Gusti Allah, Musa, aku tidak akan mungkin menurunkan air hujan kepadamu. Kenapa? Ada umatmu yang tidak mau rukun, tidak mau aku. Ada umatmu yang suka bertengkar, berkelahi antara satu dan yang lainnya. Maka nyuwun sewu please, ini besok mau tahun politik. Kota Pasuruan harus tetap kondusif. Pemilu 5 tahun, kita seduluran selawase, betul? Boleh beda partai politik, boleh beda caleg, boleh beda capres, tetapi tetap harus rukun. Masuk. Betul? Kamu belain capres kayak apa? Kue mati sing layat yo tonggomu, dudu capresmu. Betul? Kue mbelani calegmu kaya ngopo? Kue rewan. Nyuwun sewu, kue mantu sing rewan tanggamu, dudu calegmu. Caleg iki gelem ngetokke rai arep pemilihan dadi minggat. Betul? Makanya orang Kota Pasuruan hati-hati.
Kok orang nggak pernah bermasyarakat tahu kok murah senyum? Saya curiga, jangan-jangan caleg. Ya, betul. Nggak pernah ikut pengajian, tahu-tahu kok duduk di atas panggung, jangan-jangan caleg. Aduh. Nyayek Sun. Aduh, dibuka kabeh. Betul? Betul. Nggak pernah baik dengan NO, kok tahu-tahu mendadak NO, jelas itu caleg. Bener. Betul? Makanya kita tuh orang NO, mohon maaf, jangan gampang dipecah belah. Betul. Betul? Orang NO itu kalau mau kompak, Pak, jangankan cuma wali kota, bupati, gubernur, presiden lo jadi. Sing milih wong NO no. Orang Indonesia itu jumlah orang Islamnya 230 juta. Islamnya. NO-nya 49,9%. Berarti orang NO itu ada sekitar 110 juta. Pak Jokowi jadi presiden dipilih oleh 90 juta orang Indonesia. Wong NO jumlahnya 110 juta. Tapi orang NO dari dulu nggak pernah kompak. Yang salah siapa? Guru TK. Karena masuk TK kita diajari lagu judulnya Balonku Ada 5. Rupa-rupa warnanya hijau, kuning, kelabu, merah, muda, dan Biru. Meletus balon hijau. Pertanyaan saya, kenapa yang meletus harus balon hijau? Padahal hijau itu warnanya NO. Milo wong NO kon akur susah mergo balone meledos. Masuk. Terus, Gus. Betul? Maka saya bilang, Betul tak wes? ngakor ke kiai itu disuruh rukun susah. Lebih gampang merukunkan pemabuk. Wong mabuknya gak usah botol mabuk bro, oke ngumpul. Coba kalau kiai PDI kon akur karo kiai PKB angel. Kon akur karo kiai P3 angel. Betul. Masuk. Betul? Bener mboten luput blas. Ayo seruduk-serudukan dhewe. Nyayek Sun. Wis viral lo aku ora urusan. Masuk. Makanya orang itu yang paling susah dinasehati itu dua. Satu, orang jatuh cinta. Dua, pendukung capres. Uangnya dinasehati. Loh, jujur-jujuran gitu. Kayak tadi Bu Muftahur Rohmah umpaman. Kowe seneng karo Prabowo, kowe seneng karo Anies, kowe seneng karo Ganjar. Ora apa-apa. Betul? Loh, pada akhirnya Pak semuanya pasti punya pilihan. Gini apa betul? Kayak sekarang umpamanya saya paling dekat dengan Pak Prabowo. Kowe ora padha karo aku ya ora apa-apa. Tapi bukan berarti gara-gara kita beda pilihan presiden jadi musuh, betul? Lagian dari dulu Kiai NU itu mau dihapusin tok. Laro penyalek sowan Kiai NU begitu dadi lali karo Kiai NU. Kiai hanya dianggap seperti dong salam, seperti laos. Napa niku? Larep masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng diguak dhisik dhewe. Kan danco. Kuwi calek rungokno kupingmu. Aku ora trimo lek kiai-kiai itu dimanfaat ketok. Nggih napa mboten? Wonten caleke. Terus, Gus. Calak larepe nyalon. Sampai setan demit jin takut tinggal di pepohonan. Kenapa kalah sama gambarnya calak? Bahkan setannya heran Pak lihat gambarnya calak. Cangkemnya merenges samingkem-mingkem. Saya kemarin pengajian di Lampung Pak. Itu gelak lagi. Kenapa? Gambar caleg dipasang di kuburan. Kalau dulu orang mati itu nakut-nakuti yang hidup, sekarang caleg hidup nakut-nakuti yang mati. Ada lagi gambar caleg, fotonya dibalik.
kepalanya di bawah, kakinya di atas. Captionnya apa? Siap jungkir balik untuk rakyat. Cangkemmu, cangkemmu. Ra percaya. Kuwi mergo durung dadi. Begitu dadi lali. Itulah bedanya pilkada sama pilkada. Pilkada jadi lali, pilkada lali jadi. Masuk. Apa aku rata tersinggung? Caleg bagi-bagi amplop di kota Semarang mau nyalon DPR RI tahun 2019 ditangkap sama KPK. Ternyata telah menyiapkan amplop sebanyak 80.000 amplop berkoper-koper. Sa amplop isinya 20.000. Di mana letak ketersinggungan saya? Saya ke Gang Sono Tretes, begenggek paling murah saja 200.000. Suara rakyat 5 tahun dibeli 20.000. Suara rakyat 5 tahun 20.000, begenggek saja 200.000. Berarti luwih larang begenggek dibanding suara rakyat. Hidup begenggek. Remok-remok sisan. Acur bos. Wis kadung nesu aku. Acur cung. Orang bilang Amirta rusak cangkeme. Ora apa-apa. Daripada sekarang banyak pejabat rusak kelakuannya. Saya itu nggak punya kepentingan politik, Pak. Acur. Apapun saya nggak ada urusan. Saya dengan pejabat semuanya dekat. Saya baru seminggu yang lalu diundang Pak Jokowi, dimintain pendapat. Saya makan siang di istana. Mungkin kader muda itu yang paling sering diundang presiden untuk ceramah di istana saya. Saya dengan semuanya dekat. Tapi saya bilang, waktunya kritikan ya saya mengkritik. Lah kalau sambur aku, yakin orang. Lah Kapolri kacaku, lah sambur aku zizi. Acur. Mendingan zoom roti aku. Bravo Gus Miftah. Saya itu Pak Nyuwun Sewu. Ada pengusaha datang, Gus kan lainnya di Lampung. Gus minta nyalon gubernur, saya biayai. Enggak Pak, saya nggak pengen jadi gubernur. Demi Allah. Pak Prabowo itu takut gen kula, Gus, saya mau jadi presiden. Gus minta doakan. Ya saya doakan Pak. Kalau saya jadi presiden, Gus minta saya minta jadi menteri agama. Oh Pak, saya nggak butuh jadi menteri. Aku lah jadi menteri sing seneng. Wong Pasuruan ngundang gratisan. Aku udah di menteri harus dirampok kalau Sumroti. Udah apa aku udah di menteri. Makanya pelajarannya apa nak? Teman-temanku sahabat-sahabat boleh dengerin. Lebih baik tangan kamu kotor, tapi pendapatanmu bersih. Daripada hari ini banyak orang tangannya bersih, pendapatannya kotor. Pejabat Indonesia itu lucu, takut dengan makanan haram, tapi tidak takut dengan uang haram. Kalau ada babi, zizi. Kalau korupsi, mau. Betul? Makanya pejabat yang korupsi, dengarkan kata Gus Miftah, hewan yang makan tanaman di sawah namanya bajing. Tapi kalau ada pejabat makan uangnya rakyat tanpa hak, namanya Bagian. Acur cung. Bravo Gus Miftah. ini besok acaranya disiarkan TV loh, ini Krungu TV ke Jakarta. Menyosa Indonesia Krungu kabeh, gini apa bener? Sampai bermasalah sing masalah panitia nih. Siap. Rapopoli, cah kendel. Gini apa bener? Betul. Di pusat Gus. Cekengan pusat. Maksud saya nopo rahmati Gusti Allah sing siji niki wau ayo dijogo. Akhirnya Nabi Musa takon, Gusti, kalau seperti ini keadaannya, bagaimana caranya supaya engkau menurunkan air hujan kepada kami? Ternyata syaratnya loro, Pak. Berapa Mas? 2. 1.
Musa, jadikan umatmu umat yang rukun. Maka kalau kota Pasuruan ingin mendapatkan rahmatnya Allah, ayo kita rukun apapun perbedaan di antara kita, betul? Kamu pakai putih, monggo, pakai hitam, monggo, pakai nikob, monggo, pakai jilbab, monggo. Tapi kemarin saya tersinggung Pak di Hongkong. Saya kan minggu kemarin ngaji di Hongkong. Mbak-mbak dari Jawa Timur, Jawa Tengah kerja di Hongkong, ngelungsumi Pak. Dari Pasuruan pakai jilbab, neng kono udo Pak. Pak biyen ono katok Hawaii, celananya di atas dengkul. Sekarang ada lagi celana wahai di atas dengkul. Seolah ngawe-ngawe wahai. Coba mau bayangke, kaya Zumrot iki nganggo katok samene. Zizi. Hancur jum. Ini pilihan masing-masing. Warna favorit saya itu hitam. Makanya kenapa banyak baju saya yang hitam, belangkon saya hitam. Karena saya meyakini hitam itu lebih menyenangkan dibandingkan putih. Buktinya apa? Tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Ayo, pilih yang dua lalat atau panu? Putih itu belum tentu kotor. Mohon maaf, hitam itu belum tentu kotor. Putih belum tentu suci. Buktinya apa? Kain kiswah pembungkus Ka'bah hitam menyenangkan. Kafan putih tapi menakutkan. Nah, kopi hitam enak, jadi putih kopi susu lah enak. Kopi susu itu bingung, kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Tadi pas Zumroti kesini jadi kopi susu. Kopi ini tak ombe, susu ini tak lirik. Iya! Hancur jum. Hancur. Sumpah malam ini Zumroti nggak bisa tidur. Bayang-bayang, Orang Bos. satu uang hitung duit 500.000. Nah yang menarik yang kedua ini Pak. Satu, kita diminta rukun sama Allah. Ini kan dalilnya jelas. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman, dan kamu belum dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Contoh, ngopo kok kudu rukun? Aku mau ngundang bapaknya untuk selamatan di rumah saya. Begitu sampai halaman, beliau yang mau saya undang sedang berantem sama istrinya. Kira-kira saya jadi masuk apa enggak? Enggak, mesti balik. Kalau saya masuk, ketika keluarga itu sudah tenang. Artinya apa? Rahmat Allah itu enggak mau turun kepada mereka yang tidak mau rukun. Dilawai. Kok kowe dadi anak lagi rukun karo wong tuamu? Aduh rezeki saka awakmu. Yakin. Kok kowe karo bojomu padu terus? Wis, wong lanang iki mendingan ngalah. Ora ono ceritane wong lanang iso menang karo wong wedok. Perempuan itu mohon maaf karakternya satu, kalau disakiti tidak pernah lupa, kalau menyakiti tidak pernah ingat. Itulah perempuan. Biasanya jilbabnya coklat. Yang jilbabnya hitam insya Allah lebih parah. Oh itu dilawan. Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Kowe dintok tawon ngelebah matamu, dintok bojomu remuk sawakmu. Oh itu dilawan. Hei, sak banjur takon. Sak gagah-gagahe banser, diketak bojone goblok dadak. Guayanan di lapangan, ning omah ketemu bojone kik 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 kik. Bete bangkok. Kucing mari disiram. Ane yo. Wong aku iki gumun wong wedok, Pak. Klaster manusia terkuat di muka bumi adalah emak-emak. Delokan yang dalan iki lho, rating kanan yo menggok ngiwo. Kadang-kadang numpak motor ora rating moro-moro menggok. Susah dimengerti. Diajak makan, ayo Bu makan, di mana terserah. Begitu masuk rumah makan, loh kok di sini goblok, goblok. Mau ngomong terserah. Wong iki teko, Pak. Ya melu guyu. Jilbabnya kembang-kembang.
Zumroti meneh. Dolan ning sawah terus ning kali, kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagalan sregep ngaji, rondo Zumroti njaluk dirabi. Tapi Gus Miftah ora sudi, sing sudi bocah iki. Ajur. Polwan. Lanang kok polwan. Kita saiki mulai nganggo rok iki Pak. Polwan. Saniki awakku kesel. Delok polwan karo Zumroti kok seneng. Semoga-moga orang ngaji di kota Pasuruan meneh ya Allah. Jadi rampok karo Zumroti. Polwan. Sesuk bener lah, Bro. Bocahnya tuku seragam, ada. Sesuk polwan tuh pakai rok wae sampeyan. Susuke. Nah, sing nomor loro napa syaratnya supaya rahmatnya Allah itu turun? Ternyata menarik. Nabi Musa dikatakan, hei Musa, kamu cari kekasihku wali Allah namanya Barok. Jadi berdasarkan cerita ini walinya Allah itu ada nih. Mila jenengan tinggal di Pasuruan itu bersyukur. Dua wali kerasnya Mbah Hamid yang masyhur kewaliannya. Mila ngomong jenengan Tasik Gesang, ono ziarah Mbah Hamid. Mbah, kula nderek jenengan Mbah dunya akhirat. Tapi kita sing paling dhisik dhewe nyusul Mbah Hamid Zumroti. Loh, ora apa-apa ti, Mbak. Kowe ning akhirat bareng Mbah Hamid, leh mulya titi. Aku ini ngerti, ternyata lagu kae viral gara-gara Zumroti. Ya nafsu ti itu lah iki wong. Ketemu kan Jawabannya ndek kene Jawaban iki ternyata. Sing nyanyi polwan. Allah dawuh Musa, kamu cari wali